Di sini saya akan menyampaikan sebuah analisis kebahasaan yang berfokus pada pidato Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2020. Pidato ini bukan hanya sekadar rangkaian kata, tetapi merupakan representasi penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks resmi kenegaraan. Melalui analisis ini, kita akan melihat bagaimana bahasa digunakan secara efektif untuk membangkitkan semangat nasionalisme, menumbuhkan rasa persatuan, serta menyampaikan nilai-nilai perjuangan bangsa kepada masyarakat luas. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pidato kenegaraan. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai sarana ekspresi budaya, identitas, dan ideologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan diterapkan dalam teks lisan resmi. Berikut saya akan memaparkan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, esok hari tanggal 10 November 2020 kita akan memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja, namun lebih dari itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa oleh kita semua. Sebagaimana tema Hari Pahlawan tahun 2020, yaitu Pahlawanku Sepanjang Masa. Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Meskipun dalam masa pandemik, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna. Bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu, bergotong royong, perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh bersemi di dalam hati sanubari setiap rakyat Indonesia. Mari tunjukkan kontribusi kita kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan tahun 2020 sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan. Sebagaimana ungkapan salah seorang founding fathers kita, Bung Karno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Sebagai penghormatan atas jasa para pahlawan, marilah kita bersama meluangkan waktu untuk melakukan hening cipta secara serentak selama 60 detik pada esok hari tanggal 10 November pukul 8.15 pagi waktu setempat dimanapun kita berada. Seraya berdoa semoga segala amal ibadah para pahlawan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat Hari Pahlawan tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Berikut adalah analisis kaidah bahasa dalam video tersebut. Yang pertama, kaidah kebahasaan umum. Pidato Menteri Sosial Republik Indonesia ini menggunakan bahasa formal sesuai dengan konteks kenegaraan yang bersifat resmi. Bahasa formal ditandai dengan pilihan kata yang baku, struktur kalimat yang teratur, serta gaya penyampaian yang sopan dan serius.
Contohnya, pada bagian pembukaan pidato digunakan sapaan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sapaan ini mencerminkan jangkauan pidato yang luas menyentuh seluruh rakyat Indonesia dari berbagai lapisan. Kalimat-kalimat dalam pidato disusun dengan struktur kalimat baku yang menunjukkan kepatuhan terhadap kaidah ejaan yang disempurnakan EYD. Meskipun beberapa kalimat cukup panjang, penyusunan frasa dan klausa yang tepat menjadikan pidato ini tetap mudah dipahami dan terasa mengalir secara logis. Yang kedua, gaya bahasa majas. Pidato ini juga menggunakan berbagai majas atau gaya bahasa yang memperkuat pesan dan membangun nuansa emosional, di antaranya metafora dan hiperbola. Digunakan untuk menyampaikan makna yang lebih mendalam, contohnya mengorbankan semangat juang. Frasa ini tidak dimaknai secara harfiah, melainkan untuk menunjukkan semangat yang menyala dan tak padam dalam memperjuangkan cita-cita bangsa. Yang kedua, repetisi yaitu pengulangan kata-kata tertentu seperti pahlawan, semangat, dan perjuangan. Digunakan untuk menekankan pentingnya nilai-nilai tersebut dan menjaga fokus pendengar terhadap pesan utama pidato. Yang ketiga, struktur teks pidato. Pidato ini disusun dengan struktur yang rapi dan sistematis. 3 bagian utama yang dapat kita identifikasi adalah pembukaan, berisi salam sapaan kepada hadirin dan pengantar makna Hari Pahlawan. Isi, mengandung penjabaran nilai-nilai perjuangan, semangat para pahlawan serta ajakan untuk meneladani dan melanjutkan perjuangan tersebut dalam kehidupan berbangsa saat ini. Penutup, disampaikan ajakan moral untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Struktur ini menunjukkan kohesi, kepaduan bentuk, dan koherensi kepaduan makna yang baik dalam menyampaikan isi pidato. Pilihan yang keempat, pilihan diksi. Pemilihan kata atau diksi adalah pidato ini saat mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Kata-kata seperti ini, pengorbanan, perjuangan, keteladanan bangsa, dan kemerdekaan, menunjukkan bahwa pidato ini bertujuan membangkitkan rasa cinta tanah air dan kesadaran sejarah kepada generasi masa kini. Diksi-diksi ini tidak hanya memperjelas makna, tetapi juga membangun kekuatan retoris dalam pidato. Kesimpulan, secara keseluruhan pidato Menteri Sosial Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pahlawan 2020 merupakan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang sangat baik, tepat, dan efektif dalam konteks kenegaraan. Pidato ini mengandung unsur-unsur kebahasaan yang lengkap, mulai dari struktur kalimat yang baku, penggunaan gaya bahasa yang ekspresif, pemilihan diksi patriotik, hingga struktur teks yang runtut dan kohesif. Melalui video ini, kita tidak hanya belajar tentang pentingnya menghormati jasa para pahlawan, tetapi juga bagaimana bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang membangkitkan semangat kebangsaan dan memperkuat jati diri bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah apresiasi kita terhadap kekuatan bahasa dalam menyampaikan nilai-nilai luhur bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.